Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Wulan Rahmasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mendukung murid-murid di kelasnya. Ingat, setiap anak itu adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, serta pola pikir. Pasti sangat berbeda kan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Nah, disinilah peran guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid agar murid dapat belajar dengan nyaman. Serta tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh setiap masing-masing murid. Lalu bagaimana ya cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang guru lakukan yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan murid yang mengundang murid ingin belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil pelajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan untuk minat murid, di sini minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan profil pelajar murid itu sangat berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru kelas yang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru boleh menggunakan diferensiasi salah satu atau mengkombinasikan kedua atau bahkan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan mengorganisasikan atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang
kedua, diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Tentu saja iya, ada keterkaitan setiap modulnya. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 untuk dapat mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, berkolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan berikutnya pada modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus mempunyai kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi. Semoga dapat menginspirasi. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.